Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang kembali kepada para pemirsa, terutama pada mahasiswa, mahasiswi IPE Tegal dimanapun Anda berada, terutama dengan kelas-kelas yang kuliah dengan saya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang tema penelusuran pustaka dan perpustakaan. Di sini ada dua tema besar atau dua topik yang akan kita bahas, yaitu secara offline dan online. Bagaimana kita mencari buku-buku secara offline di perpustakaan tentunya, juga nanti secara online. Baik, mari kita lihat saja bagaimana cara mencari buku offline perpustakaan. Ini perpustakaan kampus IPN Tegal yang bekerja sama dengan BI Kornam, dan ini ada beberapa buku-buku yang sudah tersusun secara rapi ya. Coba ini ada kodenya ya, perpustakaan BI Corner IPN Tegal nomor 622 POE. Ini biasanya pengarangnya ya, nama pengarangnya diambil 3, kemudian S itu kodenya, judulnya gitu. Jadi ini sudah tertata rapi. Kalau Anda mau mencari, biasanya di sini ada sub tema ya. Nah, ini belum ada karena ini masih baru ini ya. Di sebelah sana ya, yang di sebelah sana itu sudah ada klasifikasi, misalkan buku-buku tentang pendidikan, buku-buku tentang penelitian sosial dan lain sebagainya ya. Di sini karena miliknya BI Corner, jadi buku-bukunya sudah disediakan oleh BI Corner. Nah, kalau Anda mau mencari buku di perpustakaan, misalkan bukunya banyak sekali ya, Anda sulit mencarinya, tinggal tanya saja kepada operatornya ya. Tanya kepada operatornya, Pak, mau cari buku tentang pendidikan atau tentang penelitian, mau mencari buku tentang penelitian kualitatif, ketik saja di komputernya, di database-nya ya. Kemudian setelah itu akan muncul di rak yang sebelah mana ya, nomornya berapa, kodenya bagaimana, itu akan memudahkan. Saya pernah mencari buku di sebuah toko di Yogyakarta, tokonya kalau toko saya lupa ya, toko ternama, toko buku ternama ya, Togamas ya, Togamas. Saya mencari buku itu banyak sekali, bingung mencarinya. Akhirnya saya tanya sama operatornya, sama penjualnya, langsung saja di komputernya. Bahkan di situ sudah disediakan komputer di setiap sudut ruangan, itu ada komputer yang digunakan untuk para pembeli mencari buku-buku itu. Jadi ketika mau mencari tentang buku itu, wah itu ruangannya sudah di sebelah pojok sana, misalkan ya, di rak ini. Jadi kita tidak usah ribet-ribet, tidak terlalu sulit untuk mencari buku. Nah, ini adalah cara mencari buku secara offline ya. Nanti yang selanjutnya akan saya bahas tentang cara mencari buku secara online ya. Penelusuran ilmiah secara online. Di kuliah dasar-dasar metode penelitian ini, kita sangat terbantu untuk mencari referensi melalui online ya. Sekarang sudah zamannya online, mencari buku online, mencari jurnal online. Nah, di sini ada banyak sumber ya. Ada banyak situs-situs di dalam internet yang menyediakan layanan atau fasilitas referensi ya. Ada LIPI, ada e-resources Perpusnas ya. Ada banyak lagi, ada Google Scholar. Nah, di sini yang akan saya jelaskan ada dua ya. Ini melalui Google Scholar dan Google Books. Karena ini Google Scholar itu untuk mencari jurnal ya. Kalau
Google Books spesifiknya untuk mencari buku. Baik, langsung saja kita mulai untuk mencari Google Scholar dulu ya. Yang pertama Anda ketik Google Scholar. Nah, klik ini yang paling atas. Nah, Anda boleh bisa mengetik di sini, misalkan ya, ada ini saya kekerasan pada anak. Nah, Anda mau mencari referensi yang berkaitan dengan kekerasan pada anak. Nah, ini banyak sekali ini. Ini kalau Anda mencarinya melalui Google Scholar, ini hasil merupakan apa? Hasil-hasil publikasi ilmiah yang sudah dibuktikan secara ilmiah dalam forum ilmiah. Beda kalau Anda mencari di Google ya. Mencari di Google secara umum. Di sini ya. Anda mencari Google, mencari kekerasan. Nah, kalau masuknya ke Google itu masih umum ya. Ada artikel, ada buku, ada gambar dan lain sebagainya. Ada ceramah ya. Tapi kalau sudah masuk ke Google Scholar ini khusus untuk jurnal ya, sehingga para peneliti, mahasiswa, dosen pun sering menggunakan Google Scholar sebagai pangkalan untuk mencari jurnal ya. Kita ketik misalkan satu ini ya, hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecenderungan kenakalan remaja. Kita klik. Bagaimana bentuknya? Nah, biasa bentuknya PDF ya, standarnya PDF ya. Jadi ini nomor 1 halaman 1 sampai 9. Nah, ini judul jurnalnya. Sistematikanya sudah sesuai dengan penerbitnya. Nah, ini judulnya, ini pengarangnya ada 2, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Ada abstraknya ya. Ini persis seperti makalah yang sering biasa dibuat oleh mahasiswa. Nah, ini ada nama jurnalnya, terus terbitannya, volume 1. Nah, ini namanya di sini. Nah, ini ya. Kalau Anda bacanya jurnal seperti ini, itu Anda akan kaya terhadap wawasan pengetahuan. Tidak asal mencari referensi melalui Google secara umum di sini ya. Nah, ini hanya yang Anda muncul itu apa? Berita kekerasan ya. Hanya artikel-artikel. Tapi kalau di sini sudah terbukti kualitasnya. Nah, cara penulisannya bagaimana? Ya, misalkan ya, Anda mau mengutip ini ya. Tulis saja apa yang Anda kutip. Misalkan ini ya, kekerasan emosional adalah sikap atau perilaku yang bisa mengganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental anak. Ya, Anda kutip saja. Nah, tulis di Microsoft Word. Ketik ya. Word-nya dikecilkan. Kekerasan emosional adalah sikap atau perilaku yang bisa mengganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental anak. Nah, sudah cukup. Anda buat referensi di sini. Kita besarkan. Buat footnote. Insert.
Nah, tadi nama jurnalnya apa? Nama pengarangnya dulu ya. Misalkan sebaiknya Anda ditulis manual seperti tadi ya, sebaiknya. Tapi kalau misalkan pengen cepet ya di copy aja nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja ya. Copy, diletakkan di footnote-nya, pastikan di sini ya. Untuk hasil yang lebih baik Anda tulis secara manual ya, karena untuk menghindari plagiasi. Nah, tulis secara manual kayak tadi contohnya. Memang agak rumit, tapi ini contoh yang terbaik. Hubungan kekerasan, Anda sebaiknya tulis seperti ini ya. Tapi ini contoh saja, biar lebih cepat lah. Kita copy saja. Soalnya dalam dunia digital itu, kalau Anda terlalu sering mengcopy pastekan seperti ini, nanti di tulisan Word Anda itu akan mudah terlacak oleh sistem. Sehingga ketahuan ini adalah hasil copy paste gitu ya. Ini saya buatkan contoh aja biar lebih cepat. Nah, gini ya. Terus tulis semuanya. Ini Universitas Airlangga Surabaya. Sebenarnya penulisan footnote ini sudah ada cara yang otomatis ya, melalui aplikasi Mendeley misalkan. Tapi ini sebagai contoh penelusuran pustaka saja. Yang penting ada bukti fisik dari kutipan Anda. Ini contoh saja ya. Untuk hasil yang terbaik penelusuran footnote akan saya jelaskan insya Allah di video yang selanjutnya. Nah, ini cara pengutipan melalui jurnal. Nah, ini ya hasil kutipannya. Kemudian rujukannya ini. Ini contoh ya. Anda bisa membuat berbagai macam sumber dari sumber-sumber yang lain ya. Kita kembali, ini sudah selesai. Nah, Anda bisa mencari di sumber-sumber yang lain ya. Nah, ini dari UGM misalkan dan seterusnya. Itu mencari Google Scholar ya. Melalui Google Scholar. Sekarang Anda mau mencari di Google Books ya. Google Buku. Kita ketik saja di sini Google Books. Oke, cari ini Google Books. Klik. Nah, Anda cari tentang kekerasan anak tadi ya, misalkan kekerasan pada anak. Wah, cegah kekerasan pada anak ini bukunya. Ini kumpulan buku banyak sekali kalau di Google Books. Kalau tadi di Google Scholar mencari jurnal. Ini kalau di Google Books itu enak ya. Kata yang Anda ketik di sini, kalimat yang Anda ketik itu bisa muncul secara otomatis di dalam buku per halamannya. Kita view all di sini ya, lihat semuanya. Kata yang berhubungan dengan kekerasan pada dan anak. Nah, ini ada pada anak, kekerasan terhadap anak ya kan. Di halaman 51. Kita klik saja di sini. Nah, ini dia. Kekerasan terhadap anak. Nah, ini buku ya, bentuknya PDF. Halaman berapa ini? Ini enggak ada halamannya ya. Oh, ini berarti memang dari sananya bukunya enggak ada halamannya. Oh, ada ini, ada halaman 52. Nah, cara penulisan
atau memindahkan ke Word, caranya sama seperti tadi ya. Ketik manual di sini ya. Dikecilkan, kemudian Anda tulis di sininya. Terus apa yang ada di kalimat di sini. Nah, secara spesifik bagaimana cara penulisan atau cara penulisan. Nah, secara spesifik cara penggunaan Google Books sebagai media untuk pencarian referensi, saya sudah pernah membuat videonya di video-video sebelum pertemuan ini. Anda bisa mengeceknya. Nah, itulah ya yang dapat saya sampaikan terkait pencarian perpustakaan baik buku atau jurnal secara online. Anda bisa mencari di situs-situs yang lain selain di Google Scholar. Tapi ini waktunya karena terbatas, saya cukup menjelaskan 2 saja. Oke, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.